Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya hingga kita masih dapat dipertemukan lagi di pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, semoga Allah limpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, dan Allah jadikan kita insan yang senantiasa dapat mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Amin. Kita bersalawat kepada uswah kita Nabi Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya insyaallah yang senantiasa selalu berjuang untuk menegakkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya semua. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pembelajar kita tentang kemuhammadiyahan. Kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang mengenal Muhammadiyah secara umum ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perguruan Muhammadiyah, walaupun tidak secara detail, tapi semoga ulasan-ulasan singkat yang dipaparkan dalam video ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, ada sedikit hadis yang mungkin teman-teman udah sering lihat dan sering baca ya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Muslim, insyaallah ini sahih hadisnya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk ilmu, insyaallah nanti Allah yang jamin bahwa teman-teman akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah. Dan kita berharap semoga Allah pertemuan kita kembali, mudah bagi Allah mempertemukan kita di dunia, maka semoga juga Allah memudahkan kita untuk berjumpa di akhirat, dan insyaallah kita bertemu di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kita akan membahas sedikit ulasan tentang materi pada pertemuan kali ini. Di sini ada perguruan Muhammadiyah, ini judul garis besarnya ya teman-teman. Kemudian di bawahnya di sini ada sejarah. Jadi nanti kita akan membahas tentang sejarah, kemudian fungsi dari perguruan Muhammadiyah. Kemudian di sini ada misi, visi dan misi perguruan Muhammadiyah, dan terakhir ada ciri khas dari perguruan Muhammadiyah. Oke. Nah, kakak akan mulai dengan sejarah perguruan Muhammadiyah. Namun sebelumnya sedikit kita flashback ke bahasan kita yang lalu ya, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebuah sosok yang luar biasa, tokoh pergerakan nasional yang dimana kehidupannya itu pada masa kecilnya penuh dengan perjuangan yang kalau kita bilang the best lah, patut dijadikan contoh teladan buat kita semuanya. Nah, singkat cerita, ketika Muhammad Darwish kecil ini mendapat kesempatan belajar ke Mekah waktu itu dari anak dari seorang khatib yang waktu itu orang tuanya ini memang menjadi salah satu khatib di Masjid Kauman di daerah Yogyakarta yang kemarin sempat aku cerita di pertemuan pertama. Nah, pada masa kecilnya ini memang Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil, Muhammad Darwish ya namanya, sempat belajar ke Mekah, dan waktu itu mendapatkan kesempatan untuk belajar di sana beberapa tahun. Kemudian juga beliau sempat menunaikan ibadah haji. Nah, ketika selesai belajar di sana, kemudian menunaikan ibadah haji, lalu beliau mendapatkan ijazah ya seperti kita kalau sekolah dapat ijazah kan pada sesi akhirnya. Nah, beliau mendapatkan ijazah ini, kemudian diberikan nama khusus, nama panggilan sayang dari Sayyid Bakri Syato. Sayyid Bakri Syato, ini salah satu ulama besar yang waktu itu memang menjadi guru beliau di Mekah.
Kenapa si Syekh ini memberikan nama kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Ahmad Dahlan. Harapannya itu agar si Muhammad Darwish ini mampu mewarisi pemikiran Ibnu Zaini Dahlan. Siapa itu Ibnu Zaini Dahlan? Salah seorang tokoh atau ulama yang terkenal dan paling disegani di kota Mekah. Si Syekhnya ini memberikan gelar kepada si Muhammad Darwish dengan sebutan Ahmad Dahlan. Kurang lebih singkat seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang perguruan Muhammadiyah, itu pasti asal mulanya terbentuk tidak secara serta-merta, pasti ada proses panjangnya. Nah, kakak akan memberikan sedikit ulasan gimana itu perguruan Muhammadiyah terjadi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebelum perguruan Muhammadiyah berdiri jadi ada dua model sekolah pada waktu itu. Yang pertama itu ada pondok pesantren tradisional, yang kedua dikenal dengan sekolah Belanda. Nah, bedanya apa sih? Nah, di sini nanti teman-teman bisa sama-sama lihat. Jadi pondok pesantren tradisional pada waktu itu orang-orang Islam sejak masuk ke Indonesia telah memperkenalkan bentuk dan sistem pendidikan yang khas. Jadi pesantren ini pola pendidikan umat Islam yang terkenal dengan kekhasannya. Pada umumnya bentuk dan sistem pendidikan seperti ini tidak mengenal kelas. Jadi nggak ada kelas kayak seperti kita sekarang. Dibeda-bedain kelasnya, misalkan itu ruangannya juga. Kemudian lama belajar dan evaluasinya, jadi nggak ditentukan durasi waktunya kayak kita kan sekarang belajar cuma 1 jam. Kemudian juga ada evaluasi nanti di akhir. Nah, kalau di sana tuh sistemnya dia berjenjang, bertahap, dan memang prosesnya panjang, nggak singkat, nggak cuma 3 tahun, mungkin bisa lebih dari 5 tahun mungkin ya, tapi kakak kurang paham juga karena kakak tidak hidup di masa waktu itu. Mungkin sekitar 5 tahun mungkin ya, 5 tahun ke atas. Nah, kalau di pondok pesantren tradisional ini santrinya, jadi namanya santri, muridnya tuh dinamakan santri. Kalau kita kan siswa gitu, atau murid lah. Tapi kalau di sana disebut dengan santri. Jadi kalau di pesantren pasti namanya santri, santriwan dan santriwati. Nah, seorang santri dinyatakan selesai atau tidak dalam menuntut ilmu ditentukan oleh kiai. Jadi di sana guru kita tuh namanya kiai, disebutnya dengan sebutan kiai. Nah, pelajaran apa aja sih yang dibahas di sana? Pelajaran-pelajaran yang ada di sana yang diajarkan itu ya secara umum hanya ilmu-ilmu agama dan tata bahasa Arab. Contohnya seperti nahwu, shorof, tauhid, tasawuf, dan tajwid. Itu. Jadi nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada matematika, nggak ada PPKN, dan seterusnya. Sedangkan untuk pelajaran umum yang seperti tadi kakak sebutkan tuh, pelajaran yang kita tahu sekarang itu hanya ada bahkan mungkin tidak ada ya di sini, sama sekali tidak ada. Baca, tulis, huruf Latin tuh nggak ada. Jadi kalau di sana yang diajarkan hanya ilmu agama saja dan tata bahasa Arab. Kenapa? Karena itu sangat penting waktu itu. Dan itu menjadi ciri khas dari pondok pesantren tradisional. Sehingga seperti baca, tulis, huruf, dan berhitung itu tidak diajarkan sama sekali. Gitu. Jadi memang ini boleh dibilang eksklusif dan ya hanya itu saja fokusnya, gitu teman-teman. Nah, yang kedua, kalau tadi kita membicarakan tentang pondok pesantren tradisional yang khas dengan agamanya, membahas tentang ilmu-ilmu agama dan tata bahasa Arab saja, berbanding terbalik dengan yang ini, sekolah Belanda. Nah, pada saat itu pemerintah Belanda kan sedang menjajah negeri kita ya, di Indonesia. Nah, mereka pun mendirikan sekolah. Nah, sekolah Belanda. Nanti kalau di mata pelajaran IPS mungkin akan dibahas lebih dalam untuk sekolah Belanda ya. Kakak kurang hafal nama sekolahnya. Pasti sekolah-sekolah ini menyelenggarakan lembaga pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak pribumi dari kalangan orang kaya dan pejabat. Jadi kalau kayak sekarang kita nih yang boleh sekolah di sekolah ini nih, sekolah Belanda ini, ya cuma anak-anak pejabat kayak yang ada di Istana Negara, di gedung DPR, gedung MPR. Mungkin kalau paling rendahnya setingkat lurah kali ya, yang paling kecilnya. Kalau yang kita kenal sekarang kan kita sekolah mau dari orang susah, mohon maaf, mau dari orang yang kurang mampu, yatim, piatu, dan seterusnya. Negara itu menjamin pendidikan di negeri ini, di Indonesia ini.
Tapi kalau zaman dulu sebelum kita merdeka, ya seperti ini kondisinya. Yang boleh sekolah di sekolah Belanda itu hanya orang-orang yang ya bahasa kasarnya berduit lah, orang-orang kaya dan anak pejabat. Sementara kalau anak-anak dari kalangan umum tidak bisa belajar di sekolah itu, ya pendidikan tertinggal lah, kalau bisa disimpulkan seperti itu. Nah, bagaimana kondisi pembelajaran yang ada di sekolah Belanda? Nah, ini berbanding terbalik juga dengan yang ada di pondok pesantren tradisional, karena hanya mengajarkan mata pelajaran yang umum saja tanpa ditambah dengan muatan pelajaran agama. Jadi sama sekali nggak ada belajar kayak tadi tuh tentang tajwid, tasawuf, nahwu, sorof dan segala macam itu nggak dibahas di sekolah Belanda. Yang ada hanya pelajaran umum saja. Ya seperti tadi membaca, menulis dan berhitung gitu. Kalau seperti apanya kakak belum mendapati jejaknya. Waktu itu bagaimana cara belajar kakak sama sekali belum menemukan jejaknya. Dan mudah-mudahan nanti sama-sama belajar. Kalau teman-teman ada yang menemukan rekam jejak gimana sih dulu kita belajar pada saat masa Belanda masih menjajah negeri kita, itu nanti teman-teman kalau tahu boleh share ke kakak ya informasinya itu. Nah, kenapa sih yang diajarin di sekolah Belanda itu hanya pelajaran umum saja tanpa ada pelajaran agamanya? Ya tujuannya semata-mata diarahkan untuk membentuk akal dan kecerdasan. Jadi emang fokusnya mengasah pola pikirnya. Bagaimana membentuk cara dia berpikir, diasah terus supaya lebih matang, lebih mantap gitu. Tapi juga tanpa menyinggung sama sekali usaha menghaluskan hati, tapi nuansa hatinya tetap dibangun. Jadi perasaannya juga ditumbuhkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Walaupun kita tahu Belanda ya bukan bernafaskan Islam. Jadi tetap itu diajarkan, sopan santun itu diajarkan, kemudian tata kerama, kemudian juga kalau bahasa kita akhlak adabnya mungkin juga diajarkan dengan pola yang berbeda dengan pola yang ada di dalam ajaran Islam itu teman-teman. Nah setelah itu nanti kita tahu tuh perbedaannya kan tadi pondok pesantren tradisional yang khas dengan agamanya, kemudian sisi lain sekolah Belanda yang khas dengan pelajaran umumnya. Nah, kemudian dari situlah setelah tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan selesai belajar di Mekah, kemudian beliau pulang kembali ke Indonesia, bertemu dengan beberapa tokoh penting yang ada di Indonesia, berkumpul dalam satu konferensi yang besar. Nah, terbersit mungkin kalau kayak kita ada lampu cering gitu ya. Nah ini Kiai Haji Ahmad Dahlan terbersit itu bahwa kan negeri kita sedang dilanda penjajahan. Waktu itu kan memang ajaran Islam sudah tidak lagi murni, banyak faktor yang kemarin sudah kita sebutkan di awal. Nah terlintas di benak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk bagaimana kita memajukan bangsa ini. Itu dimulai dengan pendidikan, salah satunya yang paling menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan paling penting itu di sektor pendidikan. Maka setelah mengamati tadi itu proses pendidikan yang ada di pondok pesantren tradisional dan yang ada di sekolah Belanda. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mulai mengamati adanya kekurangan dan kelebihan dari masing-masing dari keduanya. Nah, maka atas izin Allah dan dengan keberanian yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember 1911 mendirikan perguruan Muhammadiyah yang kalau boleh digaris besar ini berbeda dari pondok pesantren tradisional maupun sekolah Belanda. Kenapa bisa dibilang berbeda? Karena di perguruan Muhammadiyah ini justru dia menggabungkan keduanya dari yang ada. Jadi mata pelajaran agama yang ada di sekolah yang ada di pondok pesantren tradisional digabungkan dengan sekolah Belanda yang dimana waktu itu pendidikannya hanya membahas tentang mata pelajaran yang umum. Jadi dipadukan gitu, bahasa kitanya di join lah, digabung, dikolaborasikan. Nah, jadi pada perguruan Muhammadiyah ini diajarkan mata pelajaran umum dan agama Islam yang dipadukan, baik ilmu agamanya maupun ilmu yang lain seperti dia berhitung, baca, menulis dan sebagainya. Nah,
Zaman Dahlan kenapa berprinsip seperti itu agar ya kita seimbang antara dunia dan akhiratnya. Ilmu agama kan buat akhirat, nanti ilmu umumnya dunia. Karena kalau kita cuma ngejar dunia, insya Allah ya kita belum dapat dunianya. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya Allah akhirat dapat, dunia pun dapat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berprinsip, kenapa nggak kita kejar dua-duanya aja kayak gitu. Tapi yang diutamakan akhiratnya dulu. Nah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka lah tuh sekolah atau madrasah di ruang tamu di rumahnya. Jadi di rumahnya dulu tuh sebelum perguruan ini besar, lahir dan tumbuh kembang sampai sedemikian luas sampai pada detik ini, di mana teman-teman sekarang bisa ada di sini menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, dari perguruan Muhammadiyah. Nah awal mulanya ini ditempatkan sekolahnya itu madrasahnya di ruang tamu di rumahnya waktu itu. Nah mulai dari situlah nih awal mula perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai lembaga pendidikan Muhammadiyah. Nah titik tekannya yang ingin coba dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan isinya ya, beliau mengharapkan bahwa perguruan Muhammadiyah ini adalah untuk melaksanakan dan mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Jadi bagaimana caranya lembaga perguruan Muhammadiyah ini mampu menghadirkan sesuatu yang besar, sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama Islam yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi nggak tanpa paksaan. Karena kalau di ayat itu juga la ikraha fiddin yang teman-teman hafal itu loh, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi itu yang menjadi landasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perguruan Muhammadiyah. Oke, kalau tadi kita udah membahas tentang sejarahnya, singkat banget tapi mohon maaf kakak nggak jelaskan secara detailnya. Tapi kira-kira seperti itu sejarah perjalanan sebelum perguruan Muhammadiyah dibentuk. Mulai dari tadi pondok pesantren tradisional zaman dulu tuh ada pondok pesantren kayak gitu, kemudian ada lagi sekolah Belanda, kemudian atas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai inisiatif untuk bagaimana kalau kita mendirikan suatu lembaga perguruan yang mampu menghadirkan keduanya tanpa harus ada yang disampingkan, tanpa harus ada yang ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau tadi sejarahnya sudah, kemudian setiap perguruan Muhammadiyah, organisasi apapun itu ya pasti ada fungsinya. Nah, apa aja sih fungsinya? Kalau menurut buku yang kakak jadikan rujukannya ada 4 fungsi perguruan Muhammadiyah. Tuh, teman-teman bisa perhatikan di sini. Yang pertama itu ada fungsi pendidikan, yang kedua ada fungsi pelayanan, yang ketiga itu ada fungsi dakwah, dan yang keempat ada fungsi kaderisasi. Ini teman-teman nanti dicatat boleh ya, biar nggak lupa. Ini kakak sengaja agak lama nih biar teman-teman bisa mencatatnya. Nah, kalau untuk fungsi pendidikan ini, di sini ada keterangannya nih, teman-teman bisa perhatikan. Persyarikatan Muhammadiyah menjadi sarana untuk membantu orang-orang yang tidak mampu supaya bisa bersekolah. Nah, tadi itu yang sempat kita singgung di awal. Kalau sekolah Belanda kan hanya teruntuk bagi anak-anak pejabat dan orang kaya saja. Maka di sini perguruan Muhammadiyah hadir untuk memberikan menjadi sarana, memberikan wadah, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa bersekolah. Nah, di situ fungsi pendidikan dari perguruan Muhammadiyah. Yang pertama, yang kedua fungsi pelayanan. Perguruan Muhammadiyah adalah sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi, perguruan Muhammadiyah hadir tidak hanya sebagai untuk fungsi pendidikan saja. Jadi nggak cuma ngebantu orang-orang yang nggak bisa sekolah aja, tapi juga melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau di Muhammadiyah itu misalkan ada yang terkena bencana tuh kayak waktu
banjir yang kemarin tuh sempet di awal tahun, itu kan sempet menyita banyak perhatian dari publik ya. Nah, Muhammadiyah hadir di saat itu. Tidak sekarang aja, dulu juga sebelum ini Muhammadiyah selalu menghadirkan fungsi pelayanan ini. Jadi ketika ada wabah seperti ini, pandemi seperti ini, kemudian ada bencana, Muhammadiyah itu melalui ada badan khususnya yang menangani tentang itu. Jadi fungsi pelayanan ini dijalankan oleh Muhammadiyah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, fungsi dakwah. Nah, selain tadi pendidikan dan pelayanan, Muhammadiyah juga berfungsi sebagai gerakan dakwah. Nah, sarana untuk mengajak. Jadi Muhammadiyah ini ada gimana caranya dengan perkembangan zaman yang semakin luar biasa ini tetap bisa eksis untuk menyampaikan, mengajarkan, dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mengamalkan kebaikannya juga untuk orang banyak. Jadi nggak cuma nafsi sendiri-sendiri, tapi gimana caranya saling ngajak, saling ngingetin, saling ayo loh kita bareng-bareng nih kerjain ini biar nanti bisa buat masyarakat bermanfaat dan seterusnya. Jadi fungsi dakwah ini memang yang salah satu jadi paling sorotan bagi perguruan Muhammadiyah, karena memang tujuannya itu kan kemarin sempat kita singgung, itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, salah satunya melalui dakwah ini gitu teman-teman. Berikutnya yang terakhir ada fungsi kaderisasi. Nah, perguruan Muhammadiyah supaya dapat mengenalkan dan membentuk alumninya menjadi calon pemimpin Muhammadiyah yang sanggup dan mampu meneruskan estafet perjuangan. Jadi kita ini sebenarnya jamaah. Nah, jamaah itu kan nggak selamanya yang tua itu hidup berdampingan bersama kita. Pasti ada kalanya yang tua-tua ini, bapak-bapak kita, bapak-bapak Muhammadiyah kita, ibu-ibu Aisyah kita pada saatnya akan berpulang kembali kepada Allah. Maka dibentuklah kaderisasi. Itu mulai dari nanti teman-teman menemukan IPM nih, teman-teman sekarang kan IPM nih. Nanti di sana juga ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, kemudian ada Nasyiatul Aisyah, kemudian ada Hizbul Waton. Nanti dari situlah nanti kaderisasi itu dibentuk, diolah, dikuatkan, dieratkan ikatan-ikatannya supaya nanti diharapkan pada saatnya mereka akan mampu untuk menggantikan posisi dari bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah kita untuk meneruskan dan melanjutkan estafet perjuangan yang telah diinisiator oleh Haji Ahmad Dahlan. Maka ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya teman-teman. Ya Muhammadiyah ini ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Maka teman-teman yang sudah bergabung menjadi bagian dari keluarga Muhammadiyah, ya 4 fungsi inilah nanti yang menjadi poin penting dari perguruan Muhammadiyah. Ya keempat-empatnya pasti dibutuhkan pengorbanan yang besar ya teman-teman, nggak mudah. Maka semoga Allah menguatkan kita untuk tetap bisa menjaga ikatan, menguatkan persahabatan, persaudaraan, karena kita ini keluarga. Itu teman-teman. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahas 2 dulu saja teman-teman ya. Jadi karena waktunya juga terbatas, sehingga tadi yang kita bahas cukup 2 terlebih dahulu. Jadi kita nggak lanjutkan secara lebih lebar lagi, lebih panjang lagi, karena masih ada 2 tahap lagi yang belum kita bahas. Di situ nanti akan ada visi perguruan Muhammadiyah. Ini yang nanti kita mungkin akan bahas pertemuan berikutnya ya teman-teman. Karena ini cukup menyita waktu juga dan ciri khas dari perguruan Muhammadiyah. Oke. Kiranya mungkin itu yang dapat
Kak Gufron sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi kita baru membahas tentang dua hal dari lembaga perguruan Muhammadiyah. Yang pertama tadi ada apa? Ingat teman-teman? Yang pertama ada sejarah dari perguruan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada fungsi dari perguruan Muhammadiyah. Nah, kiranya dua hal itu dulu yang dapat Kak Gufron sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menyimak videonya, dan semoga ada wawasan dan ilmu pengetahuan baru yang dapat teman-teman jadikan pembelajaran dan teman-teman jadikan motivasi. Semoga ada hikmahnya yang bisa teman-teman jadikan pembelajaran untuk kehidupan teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, masih dalam pembahasan perguruan Muhammadiyah. Namun nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan visi dan misi dari perguruan Muhammadiyah dan juga ciri khas perguruan Muhammadiyah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk, kemudian bagaimana mengisinya, bagaimana memaknai Muhammadiyah ini dengan begitu luar biasanya, sehingga kita dapat merasakan sampai detik ini Muhammadiyah itu hadir sudah 111 tahun dalam kalender hijrah ya, yang berarti sudah 1 abad lebih, yang mungkin kita pun sendiri belum tentu dapat melakukan hal yang demikian kalau bukan karena izin Allah dan karena memang kitanya sendiri yang berniat untuk menghadirkan yang seluar biasa itu. Yang untuk teman-teman nanti akan ada mungkin sedikit tugas ya, mengulang mereview apa yang tadi disampaikan di dalam video ini. Jadi nanti teman-teman boleh isi dengan sesuai yang ada di video ini, ataupun juga nanti boleh searching di internet mengenai sejarah singkat Muhammadiyah. Nanti kakak akan berikan sedikit tugas untuk teman-teman bisa jadi bacaan juga di rumah nanti. Jangan lupa dicatat. Kemudian tetap sehat, tetap semangat, istirahat yang cukup, jaga pola makan, gunakan olahraga yang teratur supaya teman-teman bisa terus melaksanakan kegiatan pelajaran dengan ceria, dengan semangat juga, dan yang pasti kita berharap semoga pandemi COVID ini dapat segera berakhir, segera lenyap, musnah, hilang, tak bersisa dari muka bumi ini dengan segera. Kita aminkan, amin. Dan semoga Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, sehat, rezekinya dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Dan kalau ada yang kurang jelas nanti boleh tanya-tanya biar kita bisa diskusi bareng. Kalaupun kakak ada kekurangan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.